Oke kawan-kawan, malam ini malam Jumat, tepatnya tanggal 9 Juli ya, 9 Juli tahun 2020. Saat ini kami ada di pemakaman apa saya lupa itu. Di atas. Kabarnya di pemakaman ini dulu itu ada ceritanya, ada orang yang sering alami kecelakaan, jatuh di sini, meninggal, dikubur di sini. Dan di sini termasuk adalah pemakaman yang paling angker selain di sebelah sana. Sebenarnya kawan-kawan misteri, tadi itu jam 12:04 kami ingin melakukan explore di kuburan sana, di atas sana namanya kuburan Tambah Ara. Cuman karena ada halangan, jalan masuk ke kuburan itu dihalangi oleh bambu yang baru ditebang. Kami coba untuk mencari jalan lain, alternatif lain. Ternyata memang sangat sulit sekali medannya untuk menuju pemakaman itu. Kawan-kawan, sebenarnya jalannya adalah ini. Cuman entah gimana caranya ini kita bisa melewati area ini. Soalnya semua ditutupi oleh pohon bambu. Malah melintang. Susah, nggak bisa. Ada jalan lain nggak selain sini? Kawan misteri. Jalan lain selain sini kita nggak tahu ya. Nunduk bisa nggak Pak? Hah? Nunduk. Nggak bakal bisa. Masalahnya banyak bambu yang ke bawah juga. Iya. Udah gitu badan gua sama Joshua kan? Iya. Tolong lah. Itu bagian dasar aja gitu. Badan lu sama badan dia kecil. Besok mau dia angkat-angkatin semua bambunya. Apa nih? Ini bambu. Ngeblur dong. Hah? Tahu? Dia manggil ya? Nggak ada. Enggak dari situ, Om. Manggil gimana tadi? Hai. Ada orang nggak tuh? Tembok ini kan? Tembok. Tembok besar. Tembok misteri. Pegang tongkat. Ini aku pegang. Gagal. Itu gagal. Tapi om yang sudah penuh dengan lumpur tuh. Itu main kubanganan. Nah, Gua kangen jadi babi. lokasinya sebenarnya ini. Naik ke atas. Di sana. Di atas itu. Cuman kan sekarang nggak bisa lagi deh. Ini area ini udah ditutupi sama bambu ini. Saya udah coba cari
jalan lain tapi nggak ada jalan. Kawan-kawan, malam ini kayaknya gagal. Kita coba besok lagi. Kalau bambu ini sudah pada diangkat. Nah, karena di sana sudah tidak mungkin lagi kami melakukan eksplor, maka malam ini kami putuskan untuk berada di pemakaman ini. Oke. Malam ini kawan-kawan, kami ingin bercerita. Kita akan mencoba membuka kasus yang ada di Cianjur tuh. Di mana itu? Cari dulu. Cilengkong apa? Hah? Cianjur. Apa itu ya? Citengkor. Citengkor. Desa Citengkor kampungnya. Kampung Citengkor ya? Nah, saya buka dulu. Desa Sukabakti, Kecamatan Narigul, Kecamatan Narigul, Cianjur. Nah, kawan-kawan, ini ada fenomena aneh nih baru-baru ini. Beritanya belum begitu lama, sekitar 3 Juli. Ini ada dari berita Radar Cianjur. Itu ceritanya ada satu keluarga yang diganggu oleh makhluk halus. Anehnya, makhluk halus tersebut sampai memporak-porandakan kediaman rumahnya si pemilik rumah. Kabarnya itu dulu kabarnya 10 tahun yang lalu ada orang mencuri ternak warga kalau nggak salah ya. Iya. Lalu kemudian dia dihakimi dan meninggalnya itu tepat di depan rumah itu. Jadi ada kesimpulan dari warga, walaupun itu belum begitu pasti. Warga menyimpulkan itu arwah penasaran lah, sedang melakukan balas dendam, terus mengganggu keluarga tersebut. Coba Anda bayangkan, makhluk halus, makhluk gaib, Gula halus. Makhluk halus. Gula halus. Gula manis. Tolong lain kebodohannya. Makhluk halus seharusnya dia tidak bisa sampai menyentuh ini. Misalkan di sana katanya ada semacam kayak meja, dan meja itu kalau nggak ditali dia akan goyang-goyang sendiri, jatuh. Kalau lagi goreng, lagi masak, ibu-ibu itu lagi masak, penggorengannya atau wajahnya si ibu-ibu itu langsung disiram dengan air. Tapi makhluknya tidak nampak, tapi airnya terasa di tubuhnya. Coba, ini ada sedikit keanehan. Apakah betul itu gangguan dari makhluk halus? Coba kita searching dulu kawan-kawan. HP. Kita searching dulu. Terima kasih anak muda. Kediaman Mak Jujun yang beralamat di Kampung Citengkor, RT 3 RW 10 Desa Subakti, Kecamatan Naringgul, sempat ramai karena diganggu makhluk halus. Akhirnya mulai dibersihkan, kurang lebih 10 ustadz dikerahkan untuk mengusir makhluk tak kasat mata tersebut. Ketika para ustadz melakukan doa dan zikir serta bersolawat bersama di luar rumah, di sepanjang jalanan dekat rumah pun dipadati ratusan warga yang ingin menyaksikan detik-detik pengusiran makhluk halus yang sempat meresahkan warga tersebut. Asep Rohmat, salah satu ustadz, mengatakan ia bersama rekannya dan Kapolsek Naringgul melaksanakan kegiatan doa zikir tawasul bersama di rumah Mak Jujun. Diharapkan dengan doa tersebut makhluk astral yang ada di rumah Mak Jujun bisa pergi. Nah, begitu ceritanya kawan-kawan misteri. Jadi karena saking santernya dan saking viralnya itu, polisi sampai turun tangan, dan akhirnya beberapa ustadz pun ikut turun tangan melakukan pembersihan lokasi tersebut. Ya, Terus ada satu lagi. ya gimana? Ini baru diupdate 1 Juli kemarin. 1 Juli. Jadi katanya
cucunya si nenek ini, cucunya dia itu ngelihat warna hitam, kuning, putih kayak asap. Ya, yang bergerak lenyap ke batu besar. Oh, jadi di sana itu ada batu besarnya Ada ya. baru besar. Terus ia pernah mengikuti bergeraknya kepulan asap, tapi pas dibuka di dalam lemari tidak ada. Bentar. Hmm. Yang berbentuk asap putih kalau pulangnya terbang. Pulangnya terbang. Ganti beritanya aneh. Kata-katanya nggak ngerti. Oke. Michael nih berak nih. Dim-dimnya Berak. kuning itu bentar lagi. Ini cerita apa itu? Hati-hati loh. Kok kayaknya kesemutan ya? Jadi kawan-kawan, kita itu mengadain acara itu emang anti mainstream ya. Anti mainstream. Biasanya orang melakukan membahas masalah seperti ini di tempat yang tertutup, ada ruangannya ya bro ya. Ada Tapi kita ruangannya di sini ruang terbuka. Di samping kuburan. anti mainstream aja gitu. Anti mainstream ya. Anti mainstream. Berani beda itu jantan bro. Iya. Cuma kok kesemutan ya? Ya kalau kaki menekuk. Oh iya. Kawan, Udah tua juga. kawan misteri sekalian. Setahu saya sepertinya kasus siapa tadi itu? Maijah Mas apa? Mak Jujun. Kasus Mak Jujun ini belum ada yang menyelesaikan ya. Belum. Sampai Kayaknya- saat ini belum. Tim pemburu hantu belum ada yang ke sana ya? Kayaknya belum. Belum ada ya. Kayaknya. Hanya Warga-warga intip-intip. sekitar, Ngintip-ngintip ustaz-ustaz gitu ya? sekitar. Iya. Heeh. Kalau kita nggak jauh dari sana, mungkin kita ke sana. Jaraknya sekitar 200 kilo loh. Dari sini kita cek kemarin itu. Berasa sih. Jauh dong kayak gitu kan. Tinggi itu sampai sana patah pinggang. Mata pinggang. Bawa mobil ujung-ujung yang nyupir gue nanti. Kita saya nggak tahu bro kontaknya bro. Kalau kontaknya tahu kita Iya sih. coba dulu sih ke sana. Panas. Kayaknya Sebenarnya- ada om aku. Hah? Tadi barusan ngechat orang itu. Ngasih nomor HP-nya. Nge-WA aku. Udah nge-WA. Oh. P katanya gitu. Tapi nggak tahu aku P siapa. Heeh. P doang. Siapa yang aku jawab P lagi? Nggak tahu aku siapa. Oh. Ya syukurlah nanti kalau misalkan kita bisa dapat WA-nya. Kita nanti coba explore ke sana, pembuktian. Iya. Ya. Kita mencoba membuktikan fenomena itu betul-betul dilakukan oleh makhluk halus atau Makhluk itu halus. serangan makhluk kasar atau seperti manusia lah itu ya. Yang teknik serangannya itu ya anggap aja seperti pesulap lah yang menakut-nakuti, entah itu ingin mengusir atau menguasai tanah atau apa. Kalau dugaan saya sih sepertinya sih ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk ada kepentingan lah. Karena apa? Ya sepertinya agak aneh, terlalu kuat makhluk halus mau sampai menggerakkan itu butuh legion, butuh banyak sekali makhluk halus untuk bisa menggerakkan benda sampai jatuh seperti itu setahu saya. Tapi nggak tahu kalau misalkan pengetahuan saya itu atau pengetahuan kita ini belum sampai ke sana, ada hal lain yang belum kita ketahui. Ya, artinya kita masih apatis ya, masih coba untuk belum percaya. Oke kawan kan ya? Iya. Nah, oke kawan-kawan, kami sebenarnya tertarik untuk bisa explore ke sana, ke daerah Cianjur. Cuman kami belum menemukan nih nomor HP-nya. Makhluk Tadi halus. juga kata warga sono katanya kalau mau datang kunjungan aja, mungkin itu bisa bantu atau gimana katanya gitu. Kata siapa? Orang sono. Kata orang sono. Kalau Kayak mau, di komentar itu oh gitu. Di berita itu. Kalau mau kunjungan aja, kunjungan. lihat aja gitu. Iya. Oh, ya tapi kalau misalkan mereka sudah ada yang ingin mencoba membantu, ya kita sama aja. Kita jauh-jauh nih dari sini jarak 200 kilo. Sampai sana sudah ada yang membantu di sana, jadwalnya hari itu. Kita kalau balik terlalu jauh dong, Bro. Iya. Kita kan ada kerjaan masing-masing. Artinya begitu kita jalan harus tepat waktu. tepat waktu gitu loh. Nah, Suara. oleh sebab itu emang kita membutuhkan kontaknya. Memerlukan kontaknya. Kalau seandainya emang ada kontaknya, berangkat kita bro, kita ke sana. Betul kan kawan? Mudah-mudahan iya. Kami bukan orang yang hebat, bukan.
kayak manusia biasa masih makan nasi. Tapi artinya ini terlalu fenomenal bagi kami, terlalu aneh, terlalu unik. Dia makan kroto. Mana? Seorang manusia Ini? gaib bisa menggerakkan Kroto. Malu. atau menggeser Menggeser meja. benda. Iya. Masalahnya gini. Oke, kita percaya ya sekarang makhluk gaib atau sesuatu yang bersifat gaib. Api. Api itu bersifat gaib. Dia tidak bisa disentuh, tetapi dia berwujud, tidak bisa disentuh. Dan kalau tangan kita menempelkan pada api tersebut, maka tangan kita akan terbakar. Gaib, tetapi bisa menghasilkan efek tertentu. Ya, air bisa dikatakan dia sebenarnya lebih banyak ke objek fisik. Dia fisik, dia ada fisiknya. Jadi bukan kategori gaib, tetapi disentuh tidak bisa, tetapi ditampung masih bisa. Ditampung dia masih bisa, disentuh dia fleksibel dan ada rasa, ada efek tertentu pada saat kita sentuh. Nah, mungkin kita nggak tahu partikel apa yang berada di rumah tersebut sehingga dia mampu menggerakkan benda-benda yang ada di rumahnya Mak Jujun ya? Mak Jujun, Nek Jujun. Ini kenapa langsung ke kimia, partikel-partikel? Ya karena sebenarnya kita agak sedikit ilmiah lah, walaupun kita nggak sedalam itu lah. Kita mencoba untuk hal-hal yang gaib ini kadang-kadang masih bisa dilogikakan, masih bisa istilahnya itu masih bisa ditafsirkan gitu loh, masih bisa dibaca dengan mudah bahwa ini hoax, benar atau enggak. Logika kita masih bisa mencerna gitu loh, karena inti dari misalkan gaib itu ya mereka nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh. Artinya dia juga tidak bisa menggerakkan sesuatu jika dia hanya kekuatannya seperti itu. Artinya butuh kekuatan yang sangat besar sekali gitu. Kalau emang harus memporak-porandakan. Artinya apa? Kalau di sana ada meja dan hanya meja itu aja objek yang dijatuhkan, itu berarti kan dia fokus ke sana, berarti butuh kekuatan yang luar biasa, legion yang luar biasa kekuatan. Mungkin kalau makhluk halus butuh ribuan atau puluhan ribu kekuatan untuk bisa menggerakkan itu. Mungkin ya. Cuman kalau misalkan masuk akalnya gini, kalau di sana ada meja, lalu di sampingnya ada rokok, ada teh, ada kopi, ada sesuatu benda lain, dan itu ikut bergoyang, artinya itu seperti hujan, nggak mengenal agama, nggak mengenal suku. Dia kalau turun ya turun aja. Gebiar kan? semua. Gebiar semua. Iya. Itu kan? Dia turun ya turun aja. Jadi efek yang ada di sekitarnya itu pasti akan puas. Nah, itu berarti ada kekuatan yang emang seperti anggap aja angin atau apa gitu kan. Cuman kalau tertentu dia menyerang itu, ya pasti fokus banget itu kan. Terlalu fokus itu loh untuk nyerang ke sana. Nah, makanya kita agak aneh nih. Emang udah niat mungkin. Niat emang untuk ganggu ya. Iya. Ya kalau beneran iya. Nah, kita belum tahu nih, itu gerak-geraknya itu di depan mata dia atau bukan. Kalau depan mata dia, waduh, bang, bener-bener nih, ini suatu hal yang sangat sangat terhormat kalau kita bisa langsung mengetahui kejadian itu. Kita bisa datang, bisa membuktikan. Oke lah, fight, kita lihat. Kalau emang mereka mau halus, oke lah gitu. Ya mungkin kita bisa coba juga bantu untuk meringankan beban yang diderita oleh Mak Jujun itulah. Semoga makhluk-makhluk tersebut bisa diusir gitu loh. Walaupun kita sadar kalau misalkan dia mampu menggerakkan benda kayak meja, berarti mereka bukan satu, mereka banyak. Dan saya yakin mereka bukan arwah, tetapi ada yang menyerupai arwah itu, atau mungkin ada kekuatan lain seperti setan, siluman atau jin atau apa yang banyak jumlahnya untuk menggerakkan benda tersebut. Oke kawan-kawan, kita masih ada berita apa lagi nih? Berita apa nih beritanya? Michael? Ada berita apa nih? Masa nggak ada berita lagi? Kawan-kawan, Kita lagi liputan. kita ini kemarin itu channel kita namanya apa itu? Mister Anaconda. Mister Anaconda 999. Iya. Dan sekarang kita ubah menjadi kawan misteri. Mengapa?
Itu jawabannya adalah kalau Mr. Anaconda 999 itu sulit kita nyebutnya, ngomongnya sulit. Ngasih tahu, bro, apa channel bro? Mr. Anaconda 999. Tulisannya gimana? Ribet bro. Bodoh amat. Ribet banget. Ya kan? MR Anaconda 999. Ya, kadang-kadang mereka nulis Anaconda pakai K. Kadang-kadang spasi. Kadang gimana? Oleh sebab itu kami ganti menjadi kawan misteri. Nah, Siapa tahu misterinya. ya. Dan Ada senternya. dan kawan misteri ini satu channel yang membedah tentang dunia misteri. Orang yang dianggap tabu, kita mencoba ulik apakah kenapa ini dianggap tabu. Orang yang menganggap misalkan daerahnya angker, kenapa daerahnya angker? Oleh sebab itu kami tertarik untuk mengeksplor tempat-tempat seperti ini bro ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kami bukan sekumpulan orang-orang yang hebat, bukan. Selain ya oke lah kalau bekal untuk seperti itu kita punya, walaupun nggak begitu banyak, sedikit-sedikit kita punya. Pastilah itu ada lah, semua juga pasti punya lah, ada pelatihannya tersendiri gitu untuk menangani bidang itu. Cuman kebetulan karena hal-hal yang misteri ini terlalu luas jangkauannya, kami mencoba yang termudah dulu deh. Di sekitar lingkungan sini ada yang angker. Kenapa angker? Katanya ada penampakan ini. Oleh sebab itu kami butuh pembuktian. Kami datangi. Karena selama ini kan banyak isu-isu orang-orang takut begitu luar biasa terhadap sesuatu yang belum tentu apa namanya benar ya, belum tentu benar. Tapi kenyataannya kita takut duluan. Oleh sebab itu banyak orang yang mati sebelum waktunya dia mati karena ketakutannya itu ya bro ya. Stres dia. Stres duluan gitu kan. Nah, oleh sebab itu ya tugas kami inilah seperti ini. Kami melakukan peliputan seperti ini yang emang anti mainstream, meliput seperti ini di kuburan. Ya bro, ayo bro, cari lagi berita-berita bro, apalagi? Aku merasakan sesuatu aneh. Apa itu? Nggak tahu. Ini bulu ketek udah rada merinding soalnya. Wah, ada kehadiran nih. Ketek juga. Kawan-kawan, kita minum dulu. Ngomong-ngomong sinyal tolong. Juga makhluk gaib Hmm? di dalam fashion show di malam 6 April besok. Jadi ceritanya gimana itu? Yang terbaru-terbaru aja. Kita bedah kasus yang terbaru. Kenapa engkau pergi? Batuk pagi. Kawan-kawan, kami kebetulan kemarin pas melakukan investigasi di apa, kami mencari tahu berita tentang kasus Cilutung, di mana di jembatan itu sering muncul ada semacam kayak ular berkepala manusia. Lalu ada lagi cerita makhluk yang badannya besar yang ada di jembatan seperti lutung ya. Oke. Terus lagi di situ ada semacam kayak pocong dengan kepala sebelah kiri tengkorak, sebelah kanan kapas. Itu sering muncul di jembatan apa Cilutung itu. Jadi ceritanya sempat ada itu ya, orang cuangki ya. Iya, Cuanki. Cuangki ya, Iya. penjual itu. penjual cuangki pas mau lewat jembatan ada yang duduk seperti itu. Jadi kepalanya itu yang sebelah kiri tengkorak, sebelah kanannya itu kapas. Takut lari kabur. kabur sampai akhirnya PRT cerita ke salah satu warga yang memang jaga di sini. Kalau tukang cuangki diganggu. Nah, oke kawan-kawan, di sini udah mulai ada suasana yang nggak enak. Anjing udah mulai ini. Ini suasana udah mulai nggak enak nih. Ya. Sebenarnya kawan-kawan,
Setahu saya, makhluk halus itu mengganggu manusia melalui permainan ilusi. Pikiran yang dimainkan. Ketika pikiran kita dimainkan oleh mereka melalui permainan ilusi, maka hasilnya adalah membentuk semacam kayak visualisasi. Seperti kita melihat sesuatu. Contoh, ada orang terbunuh yang kabarnya dibunuh oleh setan, dicekik oleh setan. Setan itu makhluk gaib. Mereka sifatnya gaib. Mereka tidak bisa menyentuh kita. Jika mereka bisa menyentuh kita, mereka harus memenuhi persyaratan tersebut, memasuki materi tertentu. Contoh, masuk ke dalam tubuh seseorang dan atau masuk ke benda-benda tertentu. Nah, ketika dia masuk ke tubuh seorang, malu bisa nyekek kalau emang nyekek. Cuman kalau misalkan dia masih berbentuk makhluk halus, yang nyekek itu sebenarnya bukan setan, tetapi tangannya sendiri yang diarahkan oleh si setan tersebut atau makhluk halus tersebut. Makhluk halus tersebut merusak pikiran daripada si korban melalui permainan ilusi-ilusi tadi. Dengan penglihatan dilihat, dia akhirnya membunuh dirinya sendiri dengan mencekik lehernya sendiri. Dan banyak kasus itu. Kita kayaknya ngejar-ngejar makhluk halus juga nggak sampai ini, nggak sampai ada wujud gitu ya. Gimana ya, kita ngejar kan kayak tiba-tiba ada sekelebatan terus kita kejar, ntar tiba-tiba hilang, dan itu pun belum tentu masuk kamera. Belum tentu masuk kamera juga, dan Iya. kamera belum tentu bisa nangkep. Iya. Ya. Karena kan kacamata. Emang ada sih 1-2 kasus yang bisa ketangkep kamera ya sama kita ya. Iya, ada 1-2 kasus. Ada 2 kasus suara, ya frekuensi lah ya. Terus ada semacam kayak penampakan mata itu kayak pusaka gitu. Dan itu emang tidak bisa kami sentuh karena dicari juga nggak bisa. Tapi intinya sejauh yang kami ketahui, karena dia makhluk halus, ya namanya juga halus. Angin tuh ada, ini angin. Apa bisa kita sentuh? Enggak. Mereka ada, mereka eksis, ada di sini. Apakah kita bisa sentuh? Enggak bisa. Ya artinya kita percaya dengan hal gaib. Tetapi sepertinya agak aneh kalau ada makhluk halus bisa kita tangkap ya bro ya. Iya. Sejauh kami melakukan penelusuran belum ada. Tetapi paling ilusi bermain di pikiran kita, ada sesuatu benda yang langsung nabrak kita itu kan, tapi tidak ada makhluk. Nah itu kami kira itu pasti energinya sangat kuat sekali. Itu bro. Ada berita lain bro? Ini baru diupload tanggal mana tanggal? Ojol Mana ini tanggal? ternyata wanita yang sudah meninggal 4 tahun silam. Itu duluan. Ojol? Sama. Ojol Di mana itu? Enggak, Di meninggal. Bandung. Kapan itu kejadian? 11 Juni 11 Juni. 2020. Oh baru berarti ceritanya ya. Iya, 2020. Berita viral terbaru, driver ojol itu diantar penumpang di Bandung ke Subang. Setelah ditelusuri ternyatanya penumpang itu telah meninggal 4 tahun yang lalu. Wah, serem ya. Ilusinya permainan luar biasa ini. Tapi emang beneran om, ada nyata waktu itu saya pernah dengar itu daerah Kebun Jeruk juga kalau nggak salah. Itu taksi Bluebird lah, taksi Bluebird ngantar itu dari Manggarai, dari stasiun Manggarai. Itu perempuan cakep banget. Tahu nggak? Dia masuk dalam gang sempit om. Gang sempit itu nggak bisa dilalui oleh mobil. Tiba-tiba udah kejebak di situ aja. Mobilnya tiba-tiba udah kejebak dalam sana. Dalam daerah perumahan gitu. Bukan perumahan sih, gang sempit banget yang cuma masuk motor. Tapi Satu mobil motor. masuk. Mobil bisa masuk. Dan mana gitu ya? Iya itu yang di itu. Pernah itu ada itu daerah, dia nganter di daerah Manggarai ngambil penumpang waktu itu. Itu kejadiannya di mana itu? Di Manggarai. Ngambil penumpangnya di Manggarai. Ngambil saya ingat penumpang saya. Manggarai Jakarta Iya. ke Kebun Jeruk, arah Kebun Jeruk. Wise. Nah itu kawan-kawan. Jadi nggak semua kita ketahui ya. Emang terkadang nggak.
Ya mungkin itu masuk lorong waktu atau apalah itu. Biarkan orang-orang fisikawan lah yang bisa menerjemahkan ini. Kalau kami para pemburu misteri seperti ini, itu sepertinya masih unlogika, di luar logika. Tetapi karena ini baru cerita, jadi kami juga belum bisa memastikan kebenarannya. Kita mesti ngukur dulu apakah betul yang namanya isu, bro. Bisa jadi dari mulut ke mulut, ya katanya nggak taunya ada jalan lain yang masuk gitu kan, ada proses jalan yang masuk. Cuman kalau emang udah buntu semua tetap mobil di sana, ya mungkin mereka masuk ke lorong waktu kali ya, Ya, mungkin. dimensi ruang dan waktu. Tapi iya, herannya itu mobil itu bisa masuk situ. Time traveler gitu ya. Kenapa time traveler? Ya, jadi mereka penjelajah waktu gitu. Ya. Katanya pas dia nggak nurun penumpang itu katanya rumahnya mewah banget dari situ. Nggak taunya rumah itu nggak ada. Nah tiba keesokan paginya kan driver itu udah nganter, dia berhenti dulu untuk sejenak istirahat. Udah istirahat, subuh datang pagi kan terang. Selesai kan nganter penumpang malam, dia ngambil penumpang malam. Pagi tiba-tiba dia bangun di gang sempit di perumahan, bukan di perumahan sih, kayak rumah warga sekitar gitu, tapi sempit, cuma masuk motor doang. Cuman motor doang yang bisa masuk. Di sekitar tuh pokoknya nggak ada jalan. Yakin nggak ada jalan itu? Kurang tahu saya, tapi itu sempat masuk di berita juga, dimasukin di